Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita satu hari ini, di awal minggu ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 7 Februari 2022, tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-37, ayat yang ke-7. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai makhluk sosial, pastilah setiap manusia memiliki kecemburuan sosial ketika melihat keberhasilan orang lain, namun keberhasilannya itu adalah karena melakukan tipu daya. Tetapi, saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar tidak iri, tidak marah, tidak cemburu kepada orang seperti di atas tadi, karena kebahagiaan orang fasik adalah semu. Justru kita disuruh Tuhan agar berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan bertindak. Sebab jika kita marah, maka amarah kita itu justru memakan diri kita sendiri. Jika kita ingin panjang umur, janganlah marah melihat keberhasilan orang lain, walaupun keberhasilannya itu adalah karena tipu daya. Berdiam dirilah menantikan Tuhan. Berdiam diri menantikan Tuhan agar kita menjadi orang yang jujur. Gambaran representatif orang jujur memang adalah naif, polos, dan sederhana. Tidak ada neko-neko. Tahu diri. Hidup dalam satu komunitas yang saling peduli dan saling berbagi. Meminta dan memberi. Meminta tanpa risih dan memberi tanpa pamrih. Tetapi ingat, saudaraku, memang banyak manusia mengatakan bahwa orang-orang seperti itu lebih sering tersudut dan terpojok. Bahkan sering kita berkata, dunia tidak pernah berpihak kepada orang yang demikian. Tetapi ingat, saudaraku, justru Tuhan berpihak kepada orang yang demikian. Kemudian kita diminta jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, tetapi keberhasilannya itu karena tipu daya. Supaya kita tetap sehat, jangan iri dan jangan dengki. Sebab amarah dapat merugikan diri kita sendiri. Di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan,
agar setiap orang lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang lambat marah adalah orang yang menunjukkan dalam dirinya mempunyai daya toleransi yang besar kepada orang lain. Ada orang yang memiliki daya toleransi yang sangat kecil, sehingga ketika orang lain berbuat hal yang keliru sedikit saja, marahnya luar biasa. Ini biasanya dialami oleh orang yang sangat perfeksionis. Orang seperti itu bukan hanya menyiksa orang lain saja, melainkan juga menyiksa dirinya sendiri, karena tidak akan mungkin dia mendapatkan orang yang tidak pernah berbuat salah, bahkan termasuk dirinya sendiri. Lebih lambat kita marah, sehingga tekanan darah kita pun akan lebih normal. Yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, orang yang lambat marah adalah orang yang lebih cepat mengerti orang lain. Ada orang yang maunya orang lain itu harus sama seperti dirinya. Dia mengukur orang lain dengan kriteria yang dibuatnya sendiri. Padahal tidak mungkin akan ada orang yang bisa sama persis seperti dirinya. Kemudian juga, memang marah itu normal. Tuhan juga bisa marah. Namun, kalau Tuhan marah Tuhan itu adalah marah yang kudus, karena memang pantas untuk dimarahi. Marah yang kudus adalah kalau kita marah karena melihat kebenaran, keadilan, dan kekudusan itu dilanggar, terlepas dari siapa orang yang terkena akibat dari pelanggaran tersebut. Kita harus marah kalau memang ada tindakan yang menimbulkan penderitaan orang banyak atau menambah penderitaan orang yang sudah menderita. Kemudian, saudaraku, jangan sampai marah kita itu berubah menjadi benci, dan kemudian benci itu berubah menjadi dendam. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang berhasil dalam hidupnya adalah karena orang yang melakukan tipu daya. Dia melakukan tipu daya sehingga tipu dayanya itu membuat dia berhasil. Orang sering berkata bijaksana, bijak sini, kasih sana, masuk sini. Tapi ingat, saudara yang dikasihi Kristus, orang yang hidup dengan melakukan tipu daya akhirnya juga akan mengalami hal yang dapat ditipu oleh orang lain pula, karena uang setan akan dimakan hantu. Orang yang berhasil karena melakukan tipu daya adalah hidup dengan akalnya, cerdik, amat licik. Hidupnya tidak untuk memberi, tetapi menerima. Memberi sedikit mungkin untuk menerima sebanyak mungkin. Kesempitan adalah kesempatan. Memang sementara kita lihat dunia seolah-olah berpihak kepadanya, tetapi Tuhan tidak pernah berpihak kepada orang yang demikian. Saudaraku yang terkasih,
Janganlah keberhasilan yang ada di dalam rumah kita itu adalah karena tipu daya kita. Semuanya nanti akan ludes, dihabiskan oleh tipu daya kita itu. Sebab kita seolah-olah menyimpan ke dalam lumbung yang berlobang-lobang atau yang bocor. Akhirnya akan ludes, hilang, terbang bersama dengan angin. Oleh sebab itu, mari kita tetap berharap kepada Tuhan dan menantikan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita dan bagi keturunan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, agar kami tidak marah karena keberhasilan orang dalam hidupnya walaupun itu dengan melakukan tipu daya. Tetapi kami agar tidak melakukan tipu daya dan berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan bertindak dan memberikan berkat kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati kami di seluruh jalan hidup kami. Inilah hari di awal minggu ini. Berkati kami Tuhan untuk memulai segala karya, pekerjaan, tugas kami pribadi lepas pribadi. Agar semuanya membuahkan berkat di dalam kehidupan kami. Dan juga bagi orang-orang yang bertemu dengan kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam naungan kasih Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.